Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Renungan saya pada saat ini saya beri judul Bersih. Pentingnya firman dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 15. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Fokus daripada renungan kita yang berjudul Bersih ada di Mazmur 119 ayat 9 yang berbunyi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan atau firman-Mu. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, intens atau segenap hati atau sungguh-sungguh. Ayat 10 mengatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 13 juga mengingatkan kita, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Pentingnya kita mencari Tuhan untuk mengerti firman-Nya dengan segenap hati agar hidup kita hidup yang bersih. Yang kedua, hafal ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Pentingnya kita menghafal firman Tuhan. Ayub 23 ayat 12 juga berbunyi, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ada saat-saatnya pada saat kita mengalami pergumulan hidup dan Alkitab tidak ada di hadapan kita, dengan mengutip ayat-ayat hafalan yang kita hafal, maka ayat-ayat itu dapat menjadi berkat juga. Kemudian yang ketiga, belajar. Pentingnya kita mempelajari firman Tuhan agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang bersih. Ayat 12. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. 2 Timotius 2 ayat 15 mengingatkan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih tepat, study to show thyself approved unto God. Belajarlah agar engkau dapat layak di hadapan Allah, a workman that needeth not to be ashamed, pekerja-pekerja Tuhan yang tidak menjadi malu, rightly dividing the word of truth, dengan benar menggali, mempelajari firman Tuhan yang adalah kebenaran. Ezra 7 ayat 10, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Kemudian berikutnya, siarkan. Ayat 13, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Pentingnya setelah kita mempelajari, menghafal firman Tuhan, kita membagikannya kepada orang lain. Bagi mereka yang sudah percaya, firman Tuhan yang kita siarkan akan menguatkan, dan bagi mereka yang belum percaya akan membuat mereka mengenal Tuhan. Kemudian berikutnya, estimasi atau menganggap, memperkirakan, mempertimbangkan. Ayat 14 dikatakan, atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Ibrani 11 ayat 24-26 mungkin memperjelas hal ini, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kata-kata ia menganggap adalah dalam bahasa Inggrisnya mengestimasi.
Artinya, dalam tawaran-tawaran hidup, mungkin ada yang baik, mungkin ada yang tidak baik, dan cara kita menolak tawaran-tawaran itu adalah dengan mempertimbangkannya sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita dapat menganggap apakah itu sampah atau harta. Kemudian bagian yang terakhir, renungkan. Ayat 15 dikatakan, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Mungkin hal ini yang paling penting. Waktu yang paling penting bagi anak-anak Tuhan bukan pada saat mereka melayani Tuhan, walaupun itu penting. Waktu yang penting bagi anak-anak Tuhan bukan pada saat mereka menyanyi kesaksian ataupun memberitakan firman. Tapi waktu yang terpenting bagi anak-anak Tuhan setiap hari adalah pada saat mereka berdiam diri di hadapan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Karena dengan merenungkan firman Tuhan, kita dapat mempersiapkan diri untuk hari itu agar menjadi hari yang bersih di hadapan Tuhan. Sehingga prinsip-prinsip ini mengingatkan kita. Dalam saat teduh kita dapat berdoa, membaca firman, menunggu kebenaran firman itu, menulisnya, kemudian berdoa lagi dan mentaati firman Tuhan dan membagikannya kepada orang lain. Saya menutup dengan membaca kembali Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saya membagi renungan ini dalam 6 bagian: intense, hafal, belajar, siarkan, estimasi, renungkan. Kalau saya ubah urutannya, maka bersih adalah B, belajar, E, estimasi, R, renungkan, S, siarkan, I, intense, dan H, hafal. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.